Ulang aja. Oke, sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Sehat, Bu. Anak ibu semangat? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran kita hari ini? Ya, Ya, insyaallah, Bu. Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan Nak Muhtar pimpin doanya. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ana Muhtar. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Tentang pengertian wudhu, Bu. Dedek berangkat. Iya. Bisa menjelaskan pengertian wudhu itu? Siapa yang bisa? Sahnya sholat, Bu. Oh iya, makasih. Berarti anak-anak masih ingat ya apa yang Ibu ajarkan pada minggu lalu. Ya. Nah, kita masuk ke materi kita selanjutnya, pertemuan kita hari ini. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan kita belajar. Ya. Tujuan kita belajar hari ini, materi hari ini kita itu rukun wudhu dan sunnah wudhu. Ya, tujuannya setelah mempelajari rukun wudhu dan sunnah wudhu, siswa menunjukkan sikap kemauan berwudhu, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan rukun wudhu secara berurutan, dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan rukun wudhu dengan benar, dan yang terakhir, siswa dapat memantapkan pemahamannya tentang wudhu dengan percaya diri, baik dan benar. KD-nya itu menerapkan tata cara wudhu, indikatornya menjelaskan macam-macam rukun wudhu, dan yang kedua memahami sunnah wudhu. Ibu akan mengajak kalian semua untuk mengamati gambar berikut. Bisa dilihat gambarnya? Belum dibuka, Bu. Belum, Bu. Nih, Dibuka, Bu. ini sudah bisa kelihatan? Belum. Belum, Bu. Belum muncul gambarnya. Belum muncul. Belum diganti screen. Ini. Ya, udah kelihatan, Bu. Ini diamati gambarnya ya. Bu, izin buka kamar mandi. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya, jangan pergi belanja. Kalau izin ke kamar mandi ya. Mau belanja tuh. Siap. Beli air tuh, Bu. Ya. Sudah? Siapa yang bisa menjelaskan ini gambar tentang orang yang berwudu? Siapa yang bisa menjelaskan? Urutan-urutan dalam berwudu, Bu. Cara berwudu. Bentar. Tata cara berwudu. 10 untuk Sumaini. Kita ke materi ya. Ya, Bu. Nah, sebelum melaksanakan sholat, wajib berwudu terlebih dahulu. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ayo, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang hendak melaksanakan sholat itu tidak melakukan wudu? Siapa yang sering melakukan itu? Ada? Ada yang melakukan sholat tanpa wudu? Nggak ada, Bu. Wudu dulu, baru kita. Hamdon, Bu. Sekalipun tidur, dia nggak mau wudhu lagi. Nggak boleh gitu, Hamdon. Tidak boleh. Ya.
Padahal tidurnya terlentang. Enggak, dia wudhu, udah tidur. Kita masuk materi inti kita yaitu tentang rukun wudhu. Yang pertama itu, yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan Siku-siku. Siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu tertib. Sebelum kita lanjut, siapa yang sering melakukan wudhu tidak berurutan? Apakah kalian sudah melakukan wudhu itu sudah secara berurutan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Bu. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu sudah pintar semua berwudhu ya? Ya, Bu. Dalam melaksanakan rukun wudhu yang kedua itu membasuh muka atau wajah. Wajah kita di sini ada gambar anak yang sedang berwudhu ya. Nah, dalam membasuh muka ini tidak boleh hanya setengah muka kita ya. Ini contohnya ibu nih, ibu kan pakai jilbab nih. Tidak boleh kita membasuh muka itu hanya sampai di yang tidak tertutup oleh jilbab ini. Kita harus membasuhnya sampai dekat dengan telinga. Kalau di atas kepala sampai di ujung rambut ini ya. Bagaimana, sudah mengerti? Ngerti, Bu? Ya. Yang ketiga itu membasuh tangan sampai siku. Sampai siku. Ketika membasuh tangan sampai siku, siapa yang bisa mempraktekkan cara membasuh tangan sampai siku yang benar? Rosita? Bisa, Bu. Ayo, bagaimana? Tunjukkan pada teman-temannya. Gini, Bu. Basuh tangan sampai siku, Bu. Jangan sampai sini. Iya. Pintar, Rosita. 100 untuk Rosita. Dan yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala jangan dijidat. Kebanyakan itu anak-anak melakukan wudhu ketika mengusap kepala itu dijidat. Nah, dijidat jangan. Itu di kepala itu harus di ubun-ubunnya. Mengerti? Ya, Mana Bu. ubun-ubun Hamdun? Mana ubun-ubunnya Hamdun? Ya, Bu. Mana ubun-ubunnya? Ya, di bagian atas. Di bagian atas mana Hamdun? Yang benar. Bagian kepala. Nah, Hamdun, iya. cuman jidatnya aja, Bu, yang dibasuh. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Ada pemahaman juga boleh sampai lutut ya. Itu lebih sempurna lagi. Yang keenam itu tertib. Tertib artinya kita mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang Akhir, Bu. akhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya bertanya satu, Bu. Ya, silakan. Tadi katanya sempurnanya itu sampai lutut. Padahal yang di dalam hadisnya kita baca-baca di YouTube itu atau di dalam kitab ada sebagian yang mengatakan sampai mata kaki. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Pertanyaannya Ibu, mana yang benar? Begini, di sini kan rukun wudhu yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, apabila kita membasuh kaki kita sampai lutut, itu akan lebih sempurna. Yang tadi sudah sempurna, tapi akan lebih sempurna dan mendapatkan pahala yang lebih banyak ketika kita mencucinya sampai di lutut. Bagaimana Hamdun, sudah mengerti? Bukan saya, Bu, itu. Terus. Itu ketua kelas itu. Ibu kira Hamdun yang bertanya. Bu, boleh bertanya, Bu?
Ya, silakan Bu, silakan. Nah, ini seandainya sekarang kita sedang berwudu, Bu. Kita membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ternyata di lutut kita itu ada getahnya. Bagaimana, Bu? Apakah wudunya sah atau tidak? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Suma ini? Ayo. Bu, Ya, sah Bu wudunya. sah. Karena itu bukan termasuk anggota wudu. Ya, pintar. Itu kan lebih abdul kata Ibu Guru tadi, sampai lutut. Satu Jadi- juga Bu, Ya, ayo. bagaimana kalau di tangan kita ada bekas tinta? Masa Nah. wudhu kita tidak? Ya, bekas tinta. Kita lihat dulu tinta itu yang tinta seperti apa. Kalau tinta seperti ballpoint, tinta Ballpoint, Bu. yang kita mencucinya bersih terlebih dahulu, baru kita melakukan wudhu. Harus kita bersihkan terlebih dahulu ya. Oh iya. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Bu. Saya Bu Ya, tanya. Itu sunnah wudhu. Bu, boleh bertanya? Ya, silakan. Kata yang tadi Bu. Ini masih terkait tentang getah yang ada di anggota wudu, Bu. Ya. Tapi kita mengetahui itu pada saat setelah selesai wudhu, apakah sah wudhu kita atau harus mengulang wudhu kita? Ya, lebih afdol, lebih anunya Itu kita terjadi mengulang wudhunya karena setelah sholat, Bu. Setelah sholat. Ya, setelah sholat. ya. Itu hal-hal yang tidak kita apa tadi getahnya itu ada pada anggota wudhu, Yang tidak terlihat ternyata, Bu. tidak terlihat sesaat berwudhu. Itu sah wudhunya karena kita tadi tidak melihatnya, kita tidak merasanya. Terus kita lihat setelah sholat, Bu, gimana? Itu sah wudhunya, sah juga sholat. Iya. Karena kita mengetahuinya setelah sholat. Nggak perlu kita ulang, Bu. Ya, nggak perlu kita ulang. Atau ada yang lebih mengetahui lagi dari Ibu? Bisa menjelaskan ke temannya? Ya. Kalau Bagus sudah itu Bu. kita ke materi kedua yaitu sunnah wudhu. Yang pertama itu membaca basmalah di awal wudhu. Kita disunahkan untuk membaca basmalah sesaat kita mencuci telapak tangan. Dan yang kedua, membasuh kedua pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke hidung atau istisna. Yang kelima, ada yang bisa tolong bacakan? Siwak. Bersiwak atau menggosok gigi. Yang keenam, mengusap telinga. Yang ketujuh, membasuh anggota wudhu 3 kali. Yang keenam itu mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Jangan mendahulukan yang kiri ketika berwudhu. Kita harus mendahulukan yang kanan ya. Dan yang terakhir itu membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Yang terakhir itu berdoa setelah wudhu. Nah, di sini dalam sunnah wudhu ini, kita melakukannya itu masing-masing sebanyak 3 kali. 3 kali, yang pertama itu kita saat mencuci telapak tangan harus 3 kali putaran. Dan yang kedua berkumur-kumur juga harus 3 kali berkumur. Karena kalau wajibnya satu sudah wajib, itu sudah bisa, tapi ada baiknya kita melakukan amalan-amalan sunnah ini agar bertambah pahalanya. Kemudian kita melafalkan niatnya.
Siapa yang sudah bisa membaca niat wudhu? Ada yang bisa membaca niat wudhu atau yang sudah menghafal niat wudhu? Ada, Bu. Ya, ayo silakan Nak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Niat illallah wudhu. wahdahu la syarikalah wa Nih, asyhadu anna Muhammadan Niat wudhu. Niat wudhu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. ya 100 untuk Nak Sri. Yang bisa mengartikannya siapa? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Iya, pintar. Nah, niat wudhu itu saat mana kita melakukan niat wudhu? Ketika kita berwudhu, saat apa kita melafalkan niat itu? Siapa yang bisa? Membasuh Membasuh muka, Bu. Membasuh muka. Kita yang pertama. Ya, Saya Berarti membasuh muka yang pertama. ya berarti anak-anak ibu ini sudah pintar semua berwudhu. ya, alhamdulillah. Nah, Bu gurunya juga pintar. Ya, ketular ya. Kemudian kita melafalkan doa setelah wudhu. Nah, ayo Nah Mutar bacakan doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Sambil rasuluh. angkat tangan, Pak. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Mantap. Ya. Benar ya kata temannya Nah Mutar, ketika kita berdoa harus mengangkat tangan. Saya angkat, Bu, ya. tapi lebih bawah tadi. Oh ya, ketuk kayak Agus itu pintar ya. Nah Agus sangat pintar mengangkat tangan saat berdoa. Ayo Nah Agus bacakan arti dari lafal doa setelah wudhu. Baik, terima kasih Bu Guru. Artinya di scroll sedikit ke atas, Bu. Ya. Agus sudah hafal. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ayo jangan main-main. Kok main-main saat belajar? Tidur tidak boleh, nanti ilmunya tidak masuk. ini Muhtar, Bu Guru sering cubit saya, Bu Guru. Oh, Yo, bukan. Seperti Aku itu, bersaksi kamu. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang satu dan tidak bersekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang yang suci. Terima kasih, Bu Guru. Ya, di sini di doa setelah wudhu kita menyatakan kesaksian kita terhadap Tuhan dan terhadap Nabi utusannya. Dan di sini juga kita meminta ampun. Kita meminta ampun kepada Allah agar dijadikan suci kembali. Ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok hanya 2 kelompok ya. Kita berdiskusi. Kelompok masing-masing berdiskusi. Kelompok 1 itu ada Muhtar Thoib, Hamdun, kemudian Hajiro, Sri Utaminingsi, Suryaningsi, dan Rosita. Dan yang kelompok 2, Sumaini, Dedi Haryanto, Agus Suherjan, dan Ibu Dina. Bisa dilihat? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Bu. Nah, Ya. topiknya kita itu di lembar kerja kita hari ini urutan wudhu yang benar. Nah, setelah ini, ini adalah tugas yang kelompok 1 mengamati ini. Nih,
gambar di bawah ini bersama kelompok kalian. Kemudian tuliskan nama gerakan wudhu pada masing-masing poin yang sudah tersedia. Bisa ya? Satu yang ini ya. Kemudian kelompok 2. Aduh ya Allah. Nah, kelompok 2 mengamati gambar yang ini. Nih, ini soalnya ya. Ini soalnya. Apa yang sedang dilakukan oleh seorang anak pada gambar di atas? Coba kamu sebutkan gerakan apa saja yang dilakukannya. Itu untuk kelompok 2 yang ini ya. Yang kelompok pertama yang tadi. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, selesai. Ayo, siapa? Kelompok mana yang mau presentasi Kelompok 2, duluan? Bu. Ya, ayo kelompok 2. Apa yang dilakukan anak itu pada gambar di atas? Sedang berwudu, Bu. Sedang berwudu. Ya. Ada gambarnya. Kemudian, coba kamu sebutkan gerakan apa saja yang dilakukannya itu. Yang pertama membasuh muka. Ya. Urutan-urutan dalam berwudu, Bu. Nah, iya pintar ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Ya, ayo masuk kelompok 1. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Apa Ayo, perintahnya, Bu? Kelompok 1. Ya, Apa perintahnya tadi, Bu? mengamati gambar ini. Ya, sebentar. Nih, bisa dilihat nih? Bisa, Bu. Gambar yang pertama, rem basuh muka. Yang kedua? Yang kedua, basuh tangan. Menghirup air ke hidung. Iya. Dan itu yang tidak kelihatan gambar sedang membasuh sela-sela kaki. Jadi ini sedang melakukan sunah-sunah wudhu. Ya, pintar sekali kelompok 2. Nilainya 100 juga. Baik ya. Sekarang kita kembali ke materi kita lagi. Setelah berdiskusi ini, apakah sudah bisa melakukan wudhu atau sudah bisa mengetahui urutan-urutan wudhu, rukun wudhu tadi dengan benar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah bisa, Bu. Ya. Apakah tadi sebelum datang sekolah Nak Muhtar melakukan wudhu? Ya, Bu. Apakah ya bagus? Bagaimana dengan Agus? Wudhu tadi sekolah? Siap, Bu Guru. Sudah kita wudhu, Bu Guru. Ya. Melakukan wudhu itu tidak hanya pada saat kita hendak melaksanakan sholat. Ada baiknya kita melakukan wudhu itu sampai wudhu kita batal ya. Karena kalau sudah berwudhu, kita bisa menjaga mulut kita menjaga tangan kita dari berbuat jahat, menjaga mulut kita dari berbicara-bicara kotor ya. Ya, Bu. Bagaimana dengan sekarang? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau ada lagi yang mau bertanya?
terkait materi kita? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Baik, kita bisa menyimpulkannya ya. Kita bisa menyimpulkannya sama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkannya, salah satu dari kalian? Materi kita tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, baik. Kalau tidak ada, Ibu menyimpulkan ya. Berwudu itu rukunnya ada 6. Yang pertama membasuh tangan, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kepala, yang keempat maaf ya, jaringannya tadi. Ya, kita menyimpulkan materi kita tadi yaitu tentang rukun wudhu dan sunnah wudhu. Ya, Ibu harap anak-anak dapat menjalankan atau membiasakan diri untuk berwudhu. Jangan hanya sesaat kita melaksanakan sholat. Kita juga harus berwudhu sesaat hendaknya kita mau kemanapun. Itu. Kita harus menjaga wudhu kita ya. Pesannya berwudhu itu kita jangan menggunakan air yang banyak atau boros air, ya. Itu tidak disukai sama Allah. Baik, anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang, yaitu kita akan mempraktikkan tata cara wudhu. Kita akan mempraktikkan wudhu. Bagaimana wudhu dari A sampai Z, itu kita akan melaksanakannya. Itu kita akan menggunakannya dengan mempraktekannya dengan menggunakan air langsung ya. Kita akan menggunakan air. Nah, sampai di sini Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.